Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak lan Ibu guru pembimbing lan rencang-rencang kula sing kula tresnani. Ten mriki kula ajeng mempresentasike hasil kerja kelompok kula tentang firewall, load balancing, manajemen bandwidth, and proxy server. Saderengipun kula kenalaken anggota kelompok kula. Tepangaken nami kula Akbar Wicaksono, lan anggota kula Ilham Aryadi, Rizka Dewi, Putri Dewayani, Ivan Maulana, lan Wahyu Cahyono. Pagi para hadirin yang terhormat dan pembimbing yang kami hormati. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang firewall, load balancing, manajemen bandwidth, dan proxy server. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya Akbar Wicaksono sebagai ketua kelompok. Adapun anggota kelompok yaitu Ilham Aryadi, Ivan Maulana, Rizka, Putri Dewayani, dan Wahyu Cahyono. Morning, our esteemed friend and respect guide. Here we will present the result of our own work on firewall, load balancing, bandwidth management, and proxy server. Previously, I introduced the member of group, namely Akbar Wicaksono as a leader group. As for the member, Ilham Aryadi, Ivan Maulana, Rizka Dewi, Putri Dewayani, and Wahyu Cahyono. Ayo kita mulai videonya. Pengertian firewall. Firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang bertugas untuk mengatur lalu lintas jaringan komputer yang dianggap aman untuk melewatinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang dianggap tidak aman. Firewall digunakan untuk mengontrol hak akses terhadap siapa saja yang memiliki akses terhadap jaringan internal dari pihak luar. Firewall berfungsi untuk membatasi atau menjadi pengontrol kepada siapa saja yang memiliki izin ke jaringan pribadi dari jaringan luar. Firewall memiliki 4 manfaat. 1. Mengatur, memfilter, mengontrol, dan mengawasi lalu lintas paket data yang mengalir melalui suatu jaringan. 2. Firewall sebagai fokus keputusan. Security firewall diibaratkan sebagai pos pemeriksaan. Semua lalu lintas yang masuk dan keluar harus melewati pos pemeriksaan tersebut. Maka dari itu, firewall dapat memilih paket data yang akan masuk dan keluar jaringan. Memberi perlindungan security jaringan akan menjamin semua lalu lintas sesuai dengan yang ditentukan. 3. Mencatat antivirus user dan mencatat setiap transaksi kejadian yang terjadi di jaringan sehingga memungkinkan membantu dalam pendeteksian dini akan penerobosan atau penjebolan jaringan. Yang keempat, melakukan autentikasi terhadap akses. Jika perusahaan menetapkan penggunaan NAT atau Network Address Translation, maka hanya user atau grup tertentu yang boleh terkoneksi keluar, hanya protokol tertentu yang aktif, hanya beberapa aplikasi dan sumber daya yang boleh mengakses jaringan luar, dan lain-lain. Definition of firewall. A firewall is a system or device whose job is to regulate computer network traffic that is considered safe to pass through and prevent network traffic that is considered unsafe. Firewall are used to control access right to anyone who has access to internal network from outside parties. Firewall function to limit or control who has permission to private network from outside network. 3. Record user activity and record every transaction that occurs on the network so that it is possible to assist in early detection of network breaches. 4. Authenticate access. If the company fixes the use of NAT or network address translation, then only certain user or group can connect out. Only certain protocols are active. Only some application and resources can access the outside network and others. Firewall minangka sistem utawa piranti sing tugase kanggo ngatur lalu lintas jaringan komputer sing dianggep aman saka liwat lan nyegah lalu lintas jaringan sing dianggep ora aman. Firewall digunakake kanggo ngontrol hak akses kanggo apa wae sing duweni akses menyang jaringan internal saka pihak kejaba.
Keuntungan saka firewall. Firewall duweni sekawan keuntungan yaiku tunggal ngatur, nyaring, ngontrol lan ngawasi lalu lintas paket data sing liwat jaringan. Ingkang nomor kali, firewall minangka fokus pacasan keamanan firewall padha karo checkpoint. Kabeh lalu lintas mlebu lan metu kudu ngliwati checkpoint kasebut. Mulane firewall bisa milih paket data sing bakal mlebu lan metu saka jaringan. Nyediakake proteksi keamanan jaringan bakal mesthekake yen kabeh lalu lintas kaya sing wis ditetepake. Ingkang nomor 3, rekam aktivitas pengguna lan rekam saben transaksi kedadian sing kedadian ing jaringan supaya bisa bantu deteksi awal gangguan jaringan. Ingkang nomor 4, akses teoris liyane. Yen perusahaan nemokake penggunaan NAT, mula mung pengguna utawa kelompok tertentu sing bisa nyambung metu, mung protokol tertentu sing aktif, mung sawetara aplikasi lan sumber daya sing bisa mengakses jaringan internet. Sambungkan kabel internet pada port 1 mikrotik dan sambungkan port 2 dari mikrotik ke laptop server. Setelah itu, sambungkan laptop server dengan mikrotik. Setelah muncul tampilan seperti gambar, pilih address, klik tanda plus, dan masukkan IP 192.168.20.1/24. Lalu isi interface dengan header 2, lalu apply OK. Klik lagi tanda plus, lalu tambahkan IP 192.168.30.1/24. Interface diganti dengan header 3, lalu apply dan OK. Setelah itu pilih IP, pilih di DHCP client. Interface diganti dengan header 1, lalu apply OK. Pilih DHCP server, klik pada DHCP setup, pilih header 2, pilih next sampai sukses, lalu tambahkan lagi pada DHCP setup, ganti dengan header 3, lalu next sampai sukses. Lalu klik pada DNS, ganti server dengan 8.8.8.8 centang pada low remote request. Setelah itu lalu apply OK. Pilih firewall, lalu klik tanda plus change, diisi dengan src NAT, lalu out interface diganti dengan header 1, pindah ke action diganti dengan mesh query, lalu apply OK. Setelah semuanya selesai, masuk pada control panel, lalu pada network and internet. Pada internet di disable dan di enable, lalu akan mendapatkan internet. Sambungkan port 1 mikrotik dengan internet port 2 disambungkan dengan switch 1, dan port 3 disambungkan dengan switch yang kedua. Switch 1 disambungkan dengan satu laptop dan 2 laptop sebagai gedung A. Lalu switch yang kedua disambungkan dengan 3 PC sebagai gedung B. Di sini pada bagian gedung A yaitu sebagai klien DHCP.
terdapat 4 PC yang satu sebagai server. Laptop ini sebagai server yang dimana sudah diatur firewall, proxy, dan manajemen bandwidth. Setelah selesai mengkonfigurasi, selanjutnya yaitu cek setiap IP yang didapat pada masing-masing PC, cek proxy dan manajemen bandwidth. Server untuk PC 1 sebagai server. Cek IP pada command prompt dan ketikkan IP config gedung A. PC 2 mendapatkan IP 192.168.20.253. Selanjutnya mengecek pemblokiran web pada Firefox pada PC 2 telah berhasil. Memblokir situs shopee.co.id. Setelah itu memblokir situs kompas.com dan telah berhasil. Mengecek manajemen bandwidth dengan cara membuka Chrome dan cek kecepatan bandwidth pada komputer, yaitu yang telah dibatasi 20 Mbps. Lakukan hal yang sama di PC 3 dan 4. Mengecek IP yang didapat, membuka situs shopee.co.id dan kompas.com, dan mengecek kecepatan bandwidth pada setiap komputer. Selanjutnya pada gedung B sebagai klien statik terdapat 3 PC. Kita akan mengecek IP yang didapat pada masing-masing PC dan mengecek proxy lalu manajemen bandwidth pada ketiga PC. Pada gedung B mendapatkan internet dengan cara statik dengan cara yang ada di video. Pada PC 5 setting IP 192.168.30.11 dan gateway 192.168.30.1. Lalu mengecek pada web pada Firefox, lalu ketikkan shopee.co.id dan kompas.com yang telah diblokir, apakah sudah berhasil atau belum. Lalu mengecek pada manajemen bandwidth di Chrome dan cek kecepatan bandwidth yang telah dibatasi, yaitu 30 Mbps.
Pada PC 6 dan 7 lakukan hal yang sama seperti PC 5, yaitu men-setting secara statik dan akan mendapatkan internet lalu mengecek web yang telah diblokir, yaitu shopee.co.id dan kompas.com, lalu mengecek kecepatan bandwidth pada setiap PC. Pengertian bandwidth. Bandwidth merupakan kapasitas yang digunakan pada media transmisi agar dapat dilewati lalu lintas paket data dengan ukuran tertentu. Bandwidth juga merupakan jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second atau bps. Jenis-jenis bandwidth. A. Bandwidth digital. Bandwidth digital adalah jumlah atau volume data yang dapat dikirimkan melalui sebuah saluran komunikasi dalam 1 bit per second tanpa distorsi. B. Bandwidth analog. Bandwidth analog adalah perbedaan antara frekuensi terendah dengan frekuensi tertinggi dalam sebuah rentang frekuensi yang diukur dalam satuan hertz atau siklus per detik yang menentukan berapa banyak informasi yang dapat ditransmisikan dalam suatu saat. Definition of bandwidth. Bandwidth is the capacity used on a transmission medium so that data packet traffic of a certain size can pass. Bandwidth is also the amount of data transfer consumption calculated in bit per second. Types of bandwidth. A. Digital bandwidth. Digital bandwidth is the amount or volume of data that can be sent over a communication channel in unit of bit per second without distortion. B. Analog bandwidth is the difference between the lowest frequency and the highest frequency in a frequency range measured in hertz of cycle per second, which determine how much information can be transmitted at one time. Definisi bandwidth yaitu kapasitas sing digunakake ing media transmisi supaya lalu lintas paket data kanthi ukuran tertentu bisa liwat. Bandwidth uga jumlah konsumsi transfer data sing diitung ing bit per detik (bps). Jenis bandwidth. Bandwidth digital yaitu jumlah utawa volume data sing bisa dikirim lewat saluran komunikasi ing unit bit per detik tanpa distorsi. Bandwidth analog punika perbedaan antara frekuensi paling dhuwur ing sawetara frekuensi dhuwur ing hertz utawa siklus per detik kang nemokake pinten informasi bisa ditularake ing siji wektu. Pertama, masuk pada Winbox lalu pilih Q, klik tanda plus. Name diganti dengan gedung A. Target diisi Ether 2. Max limit target upload diisi 20 Mbps. Target download diisi 20 Mbps.
lalu apply OK. Klik tanda plus, lalu name diganti gedung B. Target diisi dengan Ether 3. Max limit diisi 30 Mbps. Max target download diisi 30 Mbps. Lalu apply OK. Pada laptop server, cek pada Chrome, ketikkan test speed. Lalu lakukan uji coba. Akan muncul tampilan seperti berikut. Setelah itu, cek pada PC klien, buka Chrome dan ketikkan test speed, lalu lakukan uji coba. Akan muncul tampilan seperti berikut setelah kita melakukan uji coba. Pengertian proxy. Proxy merupakan gerbang antara user dan internet. Apa fungsi proxy? Proxy berfungsi sebagai perantara atau pihak ketiga yang berdiri di tengah-tengah antara kedua pihak yang saling berhubungan. Dalam hal ini antara pengguna dengan jaringan lain atau internet. Contoh proxy antara lain: A. Connection sharing, B. Caching, C. Filtering. Apa manfaat proxy? Manfaat proxy server berikut beberapa manfaat dari penggunaan proxy server. A. Meningkatkan kinerja jaringan, B. Melakukan pemblokiran terhadap sistem tertentu, C. Keamanan jaringan yang lebih baik dan juga terjaga, D. Digunakan sebagai filter terhadap permintaan data dari suatu situs, E. Dapat mengurangi penggunaan bandwidth dari koneksi internet user. What is a proxy? A proxy is a gateway between the user and the internet. What is the function of proxy? Example proxy server include connection sharing, caching, permitting, filtering. What are benefits of the proxy? Benefit of the proxy. Here are some of the benefit of using a proxy server. A. Improve network performance. B. Blocking certain sites. C. Network security is better and also maintained. D. Use as a filter for data request from a site. E. Can reduce bandwidth usage from the user internet connection. Apa kuwi proxy? Proxy minangka gateway antarane pengguna lan internet. Proxy minangka layanan sing diduweni dening server proxy. Nalika server proxy ditugasake kanggo nglayani panjaluk saka klien. Apa fungsi proxy? Proxy duweni fungsi minangka perantara utawa pihak ketelu sing ngadeg ing tengah antarane rong pihak sing sesambungan. Ing kasus iki antarane pengguna jaringan via utawa internet. Contoh server proxy kalau tadi koneksi sharing, caching, rating. Apa keuntungan saka proxy?
saka server proxy mangkene Mulet. keuntungan Ayo. menggunakan server proxy. A. Nafikake kerja jaringan. Watesan situs lan mantu. C. Keamanan jaringan sing luwih apik lan luwih aman. D. Digunakake minangka penyaring kanggo panjalukan data saka situs. E. Bisa nunda pengguna bandwidth saka sambungan internet pengguna. Pencet tondo plus. Action diganti karo redirect. Sakbajure porte diisi 80 mlebu ning general, pilih opsi destinat. Protokol isi 6 TCP. Destport diisi karo 80. Interface diisi karo enter loro. Pencet apply terus oke. Sak lanjute mlebu ning web proxy. Centang enable diganti jeneng karo kelompok siji. Sabajure pencet apply mlebu ning akses. Pencet plus. DST port diisi karo angka 80. DST host diisi karo sing arep diblokir. Sadurunge pencet angka bintang kompas.com terus oke. Pencet plus meneh mlebokke port 80. DST host bintang shopee.co.id. Sakbajure action diganti karo deny. Apply oke. Sakbajure mlebu ning Firefox. Ketik kompas.com. Kaya ngene iki tampilane nek berhasil. Salanjute ketik sing nomor 2 shopee.co.id. Nah, berhasil. Upami tampilan kaya ngenten iki berhasil. Kaya kuwi mau carane blokir situs. Sakwise duit cek meneh wae, men ora ragu. Dicek. Kaya ngenten iki, upami ajeng dipraktekke malih penonton. Kita uji coba sak pisan kas. Kaya ki mau ketik kompas.com. Berhasil. Sing nomor kalih shopee.co.id. Berhasil. Pengertian load balancing. Secara umum, load balancing merupakan teknik pembagian beban secara seimbang. Load balancing dalam jaringan komputer adalah proses distribusi beban terhadap sebuah layanan yang ada pada sekumpulan server atau perangkat jaringan ketika terdapat permintaan dari pengguna. Load balancing juga dapat diartikan sebagai metode untuk mendistribusikan beban pekerjaan pada dua atau bahkan lebih suatu koneksi jaringan secara seimbang agar pekerjaan dapat berjalan optimal dan tidak overload pada salah satu jalur koneksi. Selain itu, load balancing diharapkan dapat memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan digunakan pada saat server memiliki jumlah pengguna yang telah melebihi kapasitas maksimalnya R3. Manfaat dari load balancing: 1. Menjamin reliabilitas layanan. Dengan menggunakan load balancing, kepercayaan terhadap sebuah sistem untuk dapat terus melayani pengguna dengan sebalikin kepercayaan meningkat. Jaminan reliabilitas memungkinkan pengguna dapat melakukan pekerjaan dengan lancar melalui layanan tersebut. 2. Waktu respon.
Salah satu manfaat utama load balancing adalah untuk meningkatkan kecepatan akses website saat dibuka. Dengan 2 atau lebih server yang saling berbagi beban lalu install web, masing-masing akan berjalan lebih cepat karena beban tidak berada pada suatu server saja. Hal ini berarti ada lebih banyak sumber daya untuk memenuhi permintaan halaman website. 1. Definition of load balancing. In general, load balancing is a balanced load sharing technique. Load balancing in a computer network is the process of distributing the load on a service that exists on a set of server or network devices when there is a request from a user. Load balancing can also be interpreted as a method to distribute the work on 2 or even more network connections in a balanced manner so that the work can run optimally and not overload on of the connection length. In addition, load balancing is expected to maximum throughput, minimize response time, and be used when the server has a number of users that have its maximum capacity. 2. Benefits of load balancing. A. Ensure service reliability. By using load balancing, trust in a system to be able to continue serving user with refresh trust increase. Reliability assurance allow user to do work smoothly through the service. B. Response time. One of the main benefits of load balancing is to increase the access speed of the website when opened. With 2 or more servers sharing the load of web traffic, it will run faster because the load is not on just one server. This means there are more calls to fulfill web requests. Definisi load balancing. Umume load balancing minangka teknik kanggo nyebarake beban kanthi cara sing seimbang. Load balancing ing jaringan komputer yaiku proses nyebarake beban ing layanan ing kelompok server utawa piranti jaringan nalika ana panjaluk saka pangguna. Load balancing uga bisa diinterpretasiake minangka cara kanggo nyebarake beban kinerja ing loro luwih sambungan jaringan kanthi ora sing seimbang supaya karya bisa mlaku kanthi optimal lan ora kakehan beban ing salah sawijining jalur sambungan. Kajaba iku imbangan beban samestine bisa ngendhakake throughput, nyuda wektu nanggepi lan digunakake nalika server duwe sawetara pengguna sing ngluwihi kapasitas maksimal. Keuntungan saka load balancing. A. Jamin linuwih layanan. Kanthi nggunakake load balancing, kepercayaan ing sistem supaya bisa terus melayani pengguna kanthi imbalan mundhak kepercayaan. Jaminan linuwih ngidini pengguna bisa nindakake karya kanthi lancar liwat layanan iki. B. Waktu nanggepi. Salah sawijining keuntungan utawa load balancing yaitu nambah kecepatan akses situs web nalika dibuka. Kanthi 2 utawa luwih server nuduhake beban lalu lintas web, saben bakal mlaku luwih cepet amarga beban kasebut ora mung ana ing siji server. Iki tegese ana luwih akeh sumber daya kanggo ngramungake panjaluk kaca situs web.